Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nuraini, NIM 88, akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu dasar-dasar profesionalisme menurut Islam. Di dalam Islam sendiri, profesionalisme itu mengacu pada sebuah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas, karena menyadari bahwa pekerjaan tersebut merupakan suatu amanah dari Allah yang tentunya akan dipertanggungjawabkan kelak, serta tidak lupa pekerjaan tersebut harus diniati hanya untuk mencari ridha Allah semata. Maka dari itu terdapat 3 dasar-dasar profesionalisme menurut Islam, yaitu iman, Islam, dan yang terakhir ihsan. Yang pertama, iman berposisi sebagai dasar profesionalisme. Di sini seorang yang beriman tentunya dalam menjalankan aktivitasnya, menjalankan pekerjaannya dilandasi sebagai ibadah. Maksudnya yaitu pekerjaan yang dilakukan tidak hanya untuk bertujuan memuaskan pihak atasan, pelanggan, ataupun hanya untuk mencari pujian manusia semata, tetapi dikerjakan dengan niat ibadahnya untuk mencari ridha Allah. Dengan didasari dengan iman, dapat menjadikan pekerjaan menjadi lebih jujur, bersih, bermakna, dan berarti. Yang kedua, dasar-dasar yang kedua yaitu Islam, yang berposisi sebagai ekspresi operasi. Di sini maksudnya seorang muslim yang bekerja secara profesional tentunya akan berpegang teguh pada ajaran-ajaran atau aturan agama Islam, seperti melihat dari segi halal haramnya, niat melakukannya, cara mengerjakannya, niat melakukannya, dan output dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu ihsan, berposisi sebagai derajat yang tinggi. Ihsan merangkumi 3 komponen. Yang pertama, membawa maksud perbuatan yang benar, tingkah laku yang baik, jujur, berhati yang baik, keikhlasan, kebajikan, bersimpati, dan berperi kemanusiaan, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan suatu perkara dengan cara yang terbaik atau profisiensi. Dan yang ketiga, senantiasa merasai kewujudan dan kehadiran Allah sehingga takut dalam segala tindakannya, merasa selalu diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, terdapat 3 perkara dalam pekerjaan ihsan, yaitu yang pertama, ikhlas al-niat atau niat yang ikhlas, yang kedua, itqon al-amal, dan yang ketiga, jaudah al-ada atau melakukan dan menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, yaitu ciri-ciri profesionalisme menurut Islam. Sebelum beranjak ke ciri-ciri profesionalisme menurut Islam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai ciri-ciri profesionalisme secara umum. Ada 3, yaitu yang pertama, mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Yang kedua yaitu melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan menetapkan standar baku di bidang pekerjaan yang bersangkutan. Yang terakhir, menjalankan tugas atau pekerjaan dengan mematuhi etika bekerja yang ditetapkan. Kemudian beranjak ke ciri-ciri profesionalisme menurut Islam. Yang pertama ada kafa'ah atau mampu, yaitu suatu keahlian atau kecakapan dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Suatu kafa'ah ini, kemampuan ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman. Yang kedua yaitu himatul amal atau semangat kerja, berarti memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. Seorang memiliki semangat kerja yang tinggi tentunya memiliki motivasi tertentu, memiliki pendorong tertentu. Nah, menurut Islam ini, ibadah dapat dijadikan sebagai motivasi agar terciptanya suatu semangat kerja yang tinggi. Kemudian ciri-ciri profesionalisme menurut Islam yang ketiga ada aufu bil uqud atau berpegang pada janji. Artinya, berpegang dan memenuhi perjanjian ini memberikan manfaat untuk memperluas jaringan usaha dan pertemanan, juga sebagai pelabur kebajikan Islam. Yang keempat yaitu ansor Allah atau penolong, yaitu bentuk kesinambungan keimanan yang dirasakan oleh manusia di mana ia hidup, seakan-akan ia menjadi rahmat Allah melalui ilmu yang dimiliki untuk membantu sesama manusia. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu amanah. Amanah sendiri berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai tugas dan kewajibannya, serta tidak berkhianat terhadap jabatan yang sedang didudukinya. Amanah dapat diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai pendorong dengan pengontrol utama dalam menjalankan suatu pekerjaan.
Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.